Besti, gimana cerita hari pertama masuk sekolah adik, anak, keponakan, atau bocah tetangga? Tentu heboh kan? Tapi yang lebih hebohnya lagi pasti mamanya nih. Terang aja, mulai dari persiapan seragam dan perlengkapan sekolah, sarapan dan bekal makanan sampai nih berebut posisi bangku di sekolah. OMG. Besti, ini bukan aksi maling di pagi buta ya, tapi rombongan mama wali murid di Bojong Leles, Cibadak, Lebak, Banten. Di hari pertama sekolah ini mereka berlomba-lomba untuk tiba sepagi mungkin dan membuka sendiri pintu kelas 1 di Sekolah Negeri 1 Bojong Leles. Tujuannya apa lagi kalau bukan mendapatkan posisi bangku yang terbaik untuk anak mereka? Ya ampun. Dan yang lebih nyelenehnya lagi nih Besti, anak-anak mereka yang baru masuk sekolah pertama kali ini pun langsung dibawa serta. Aduh, kasihan nih Besti, kalau tiba di sekolah masih gelap begini, berarti jam berapa tuh bocah-bocah kecil ini harus mandi dan bersiap. Posisi bangku paling depan menjadi favorit orang tua agar tidak ditempati oleh siswa lainnya. Para orang tua menandai bangku sekolah dengan tas anaknya. Bahkan ada pula yang menempelkan tulisan dengan nama anaknya. Kenapa memilih di depan? Biar kelihatan. Biar kelihatan. Terus jadi memilihnya di depan aja? Ya. Nomor pertama. Oh gitu. Kenapa sih Bu kalau itu harus nomor pertama gitu? Ya gimana ya, kalau di belakang takutnya kelihatan gitu. Oh gitu. Tadi Ibu berangkat dari rumah jam berapa tadi? Jam 5:30. Besti, pihak sekolah memaklumi aksi berebut bangku ini. Bahkan aksi ini sudah menjadi tradisi di setiap tahun ajaran baru. Tak jarang pula beberapa orang tua datang menandai bangku sekolah beberapa hari sebelumnya. OMG. Besti, tahun ajaran baru setiap sekolah pasti dipenuhi oleh siswa-siswa baru. Bahkan tidak jarang orang tua siswa menemani anaknya sepanjang masa perkenalan sekolah. Di Sekolah Dasar Negeri 1 Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, seorang siswa kelas 1 tak henti-hentinya menangis saat hendak ditinggal orang tuanya dalam ruang kelas. Bocah ini malah minta agar tetap ikut dengan orang tuanya. Namun suasana riuh siswa baru dan orang tua datang dan juga berburu bangku di sekolah tidak terjadi di Sekolah Dasar Negeri Kertasari 3, Kecamatan Kertajati, Majalengka, Jawa Barat. Pasal di tahun ajaran baru 2023-2024 ini tidak seorang pun siswa baru yang mendaftar di sekolah ini. Besti, di hari pertama masuk sekolah di Sekolah Dasar Negeri ini tidak ada wajah-wajah baru yang datang. Hanya 12 siswa lama yang terdaftar di sini. 2 orang murid kelas 2, 1 orang murid kelas 3, dan 9 orang murid kelas 4, dan 1 orang murid kelas 6. Sedangkan kelas 1 dan kelas 5 kosong, alias tidak ada muridnya. Tak ada yang kurang dari sisi fasilitas. Gedung sekolah SDN Kertasari 3 ini terbilang masih baru dan layak digunakan untuk proses belajar mengajar. Gedung ini pun baru 2 tahun digunakan oleh pihak sekolah. Promosi sih sudah ke masyarakat, bahkan sampai ke desa, ke pakunya sudah saya kunjungi, orang tuanya sudah saya kunjungi, kenyataannya. Tak cuma sekolah di Majalengka, Sekolah Dasar Negeri Kedung Rejo 2, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, Jawa Timur juga tidak mendapatkan seorang siswa pun di tahun ajaran baru 2023-2024 ini. Dari luar Sekolah Dasar Negeri Kabupaten Tuban, sepintas nampak baik-baik saja. Hari pertama masuk sekolah, baik siswa maupun guru melaksanakan upacara bendera dengan penuh semangat. Namun siapa sangka, ruang kelas yang begitu luas ini lebih banyak diisi tumpukan bangku dan meja yang telah berdebu. Ruang kelas 1 yang sewajarnya diisi oleh siswa baru pun tampak kosong. Sejumlah sarana dan prasarana dibiarkan rusak, terutama bagian lantai kelas. Total anak didik SDN Kedung Rejo 2 hanya 13 siswa, dengan rincian kelas 6 sejumlah 5 siswa, kelas 5 berjumlah 3 siswa, dan kelas 3 berisi 3 siswa. Dari kelas 2 hanya 2 siswa. Sementara kelas 1 dan kelas 4 tidak memiliki siswa. Kelas 4 itu kosong, Mas. Terus kemudian kelas bawahnya ada 3. Kemudian kelas bawahnya lagi mendapatkan 1, sekarang kosong. Jadi 4 tahun yang lalu. Ini berarti yang kelas 1 ini 0 begitu ya? 0.
Selain masalah sarana dan juga prasarana, persaingan memperebutkan siswa di wilayah ini juga cukup ketat. Ada sekitar 4 sekolah yang jaraknya cukup berdekatan. Di antaranya yaitu SDN Kedung Rejo 1, SDN Kedung Rejo 2, Madrasah Ibtidaiyah, dan SDN Kasiman. Besti, kekurangan siswa memang seolah menjadi momok yang mengerikan bagi setiap sekolah. Di Ponorogo, Jawa Timur, 2 sekolah dasar negeri tetap tidak memiliki siswa baru, meski pihak sekolah telah membuat berbagai promosi, mulai menggratiskan uang seragam bahkan uang transport bagi siswa. OMG! Besti, promosi aktif dengan mendatangi orang tua calon siswa pun diakui telah dilakukan oleh pihak sekolah jauh-jauh hari sebelum PPDB. Bahkan para guru pun rela menyisihkan pendapatannya untuk memberikan uang transport sebesar Rp150.000 per bulan bagi setiap siswa yang mau bersekolah di tempat ini. Tapi tetap saja sekolah ini tidak diminati peserta didik baru. Selain jumlah calon siswa yang semakin sedikit, persaingan dari sekolah swasta pun juga menjadi penyebabnya. Padahal dari sisi fasilitas sekolah negeri ini pun juga dilengkapi loh dengan berbagai alat peraga belajar mengajar. Sementara dari prestasi sekolah negeri ini pun juga mencetak alumni yang mumpuni. Total siswa di Sekolah Dasar Negeri Jalan saat ini berjumlah 24 orang. Untuk siswa kelas 2 hanya ada 1 siswa. Kelas 2, kamu nggak ada temannya? Sendiri terus? Iya. Kalau 5 mereka baru mau masuk, tapi karena hanya ada 2, ya dengan berat hati saya suruh mencari untuk sekolah lain seperti itu, untuk yang kelas 1. Sekarang ini kosong, tidak ada murid. Kemudian yang kelas 2-nya ini tadi Khairul ada 1, kemudian kelas 3-nya ada 3, kelas 4-nya 5, kelas 5-nya 5, dan kelas 6-nya 10. Totalnya 24. Dari data Dinas Pendidikan, terdapat 2 sekolah dasar negeri di Ponorogo yang tidak memiliki murid baru, yakni SDN Jalan serta SDN Munggu 2, Kecamatan Bungkal. Besti, bingung ya? Banyak berdiri fasilitas sekolah tapi nggak sebanding dengan jumlah siswa yang mau belajar. Tapi kejadian di Sekolah Dasar Negeri Lengkong Karya Serpong Utara ini lebih bikin pusing lagi, Besti. Murid sih banyak, tapi gerbang sekolah ditembok sama pemilik lahan. OMG! Besti, beginilah kondisi pintu masuk Sekolah Dasar Negeri di Serpong Utara yang ditembok sang pemilik lahan. Pembangunan tembok setinggi 2 meter ini adalah bentuk protes sang pemilik lahan karena tidak ada kejelasan dari Dinas Pendidikan mengenai pembayaran tanah yang menjadi pintu masuk sekolah dasar negeri ini. Masih untung ada jalan masuk selebar 1 meter yang disisakan ya Besti. Kalau tidak, pasti siswa-siswa bingung mau masuk sekolah. OMG! Penutupan lahan sendiri sudah berlangsung selama 3 hari. Meski aktivitas belajar mengajar tetap berlangsung, namun siswa, guru, juga orang tua yang mengantar anaknya tidak leluasa masuk ke area sekolah. Kalau dulu kan yang saya tahu, saya nggak dengar ada masalah seperti ini gitu, Pak. Cuma dengar yang punya tanah sudah melapor ke pihak sekolah sudah sampaikan masalah ini ke dinas. Cuma baru ditindak lanjutnya sekarang ketika sudah di tembok. Sengketa soal penggunaan lahan warga menjadi pintu masuk sekolah ini sebenarnya telah terjadi sejak 2015 lalu. Namun tidak kunjung ada titik terang antara Dinas Pendidikan dengan pemilik lahan. Pemilik lahan sendiri menginginkan adanya pembayaran lebih dulu sebelum membongkar kembali temboknya.